Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Salsabila dengan NIM 25080574317 dari kelas Manajemen 2025C. Di sini saya akan membuat video analisis dari tugas ujian tengah semester Bisnis Internasional, yaitu analisis dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional di negara New Zealand. Tak usah berlama-lama lagi, kita akan memasuki penjelasan dari analisis tersebut. Sebelum lanjut ke video analisisnya, pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih, negara New Zealand itu apa sih? New Zealand yang dikenal dengan nama Aotearoa adalah sebuah negara terpencil yang terletak di Samudra Pasifik Barat Daya. Negara ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta lebih dari 600 pulau kecil. New Zealand dikenal dengan topografi yang bervariasi, termasuk pegunungan yang besar seperti Southern Alps dan pulau-pulau kecil yang terpisah dari pulau utama. Negara ini memiliki keanekaragaman hayati yang unik, termasuk spesies langka seperti kaki burung kiwi. New Zealand juga dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Saya jadi pengen kesana juga deh. Termasuk gunung berapi aktif, gua-gua besar, dan air terjun yang sangat indah. Oke, saya rasa perkenalan negaranya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan, yaitu analisis dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional di negara New Zealand. Pertama-tama kita masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu. Konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat telah menjadi salah satu sumber ketidakstabilan global yang berkepanjangan. Ketegangan ini dipicu oleh beberapa faktor seperti perdagangan, kepentingan politik, isu nuklir, serta persaingan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kedua negara tersebut, tetapi juga meluas ke sistem ekonomi global. Salah satu dampak yang paling nyata adalah fluktuasi harga minyak dunia, karena kawasan Timur Tengah merupakan pusat produksi energi global. Ketika konflik meningkat, pasar merespon dengan ketidakpastian yang menyebabkan harga energi naik. Selain itu, konflik juga mengganggu jalur distribusi perdagangan internasional. Negara-negara dengan ekonomi terbuka seperti New Zealand sangat rentan terhadap dampak tersebut. Meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik, keterkaitan melalui perdagangan internasional dan pasar global membuat New Zealand tetap terkena imbasnya, terutama dalam bentuk tekanan inflasi, perubahan permintaan ekspor, dan ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke profil negara New Zealand. Yang pertama ada kondisi ekonomi negaranya. New Zealand dikenal sebagai negara maju dengan sistem ekonomi berbasis pasar bebas yang sangat terbuka. Pemerintahnya menerapkan kebijakan ekonomi yang relatif liberal dengan tingkat transparansi yang tinggi. Struktur ekonominya didominasi oleh sektor agrikultur, pariwisata, dan jasa. Ciri utama ekonomi New Zealand meliputi ketergantungan tinggi pada ekspor, stabilitas makroekonomi yang baik, tingkat inflasi yang relatif terkendali, dan sistem keuangan yang kuat dan terpercaya. Namun, karena keterbukaan ekonominya, New Zealand sangat sensitif pada perubahan kondisi global. Gangguan kecil di pasar internasional dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya ada posisi dalam perdagangan global. Sebagai negara eksportir utama pada produk agrikultur, New Zealand memiliki posisi penting dalam perdagangan global, khususnya dalam penyediaan produk pangan, seperti susu, daging, menjadi komoditas unggulan yang sangat bergantung pada permintaan luar negeri. Mitra dagang utama New Zealand antara lain ada China, Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah. Ketergantungan ini membuat New Zealand rentan terhadap penurunan permintaan global, gangguan rantai pasok, dan ketidakstabilan harga komoditas. Jika terjadi konflik global seperti antara Iran dan Amerika Serikat, maka distribusi barang dan stabilitas pasar dapat terganggu, pada akhirnya mempengaruhi ekspor New Zealand. Selanjutnya ada ketergantungan energi. Meskipun New Zealand tidak sepenuhnya bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah, harga energi domestik tetap mengikuti harga pasar global. Artinya, ketika konflik Iran dan Amerika Serikat menyebabkan kenaikan harga di minyak dunia,
New Zealand tetap merasakan dampaknya. Dampaknya antara lain yaitu yang pertama ada biaya transportasi meningkat baik domestik maupun internasional. Selanjutnya harga barang dan jasa naik. Selanjutnya ada tekanan inflasi yang meningkat dan daya beli masyarakat yang menurun. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya hubungan New Zealand dengan Iran dan Amerika Serikat. Yang pertama ada hubungan diplomatik. New Zealand memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan Amerika Serikat, terutama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan kerjasama internasional. Sebaliknya, hubungan dengan Iran cenderung terbatas dan lebih bersifat formal. Selanjutnya ada hubungan perdagangan. Dari sisi perdagangan, Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang paling penting bagi New Zealand. Perdagangan dengan Iran relatif lebih kecil dan tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa dampak konflik lebih banyak dirasakan melalui hubungan New Zealand dengan Amerika Serikat dan sistem global, bukan secara langsung dengan Iran. Selanjutnya ada analisis geopolitik. Secara geopolitik, New Zealand cenderung berada dalam blok barat dan mendukung stabilitas global secara hukum internasional. Posisi ini membuat New Zealand lebih dekat dengan kebijakan luar negeri negara barat dan rentan terhadap dampak kebijakan ekonomi global yang dipengaruhi oleh konflik. Selanjutnya, dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap negara New Zealand. Yang pertama ada dampak ekonomi. Konflik menyebabkan ketidakpastian global yang berdampak pada ekonomi domestik New Zealand. Dampaknya meliputi yang pertama ada kenaikan biaya hidup akibat meningkatnya harga energi dan barang impor. Yang kedua, inflasi meningkat karena biaya produksi dan distribusi naik. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi yang melambat. Akibatnya menurun aktivitas perdagangan dan investasi. Selanjutnya ada dampak perdagangan internasional, yaitu ada yang pertama biaya logistik meningkat akibat resiko geopolitik dan harga bahan bakar. Selanjutnya ada permintaan ekspor menurun karena ketidakpastian ekonomi global dan terjadi perubahan pola perdagangan misalnya pergeseran pasar. Hal ini dapat mengurangi pendapatan ekspor New Zealand yang sangat bergantung pada pasar luar negeri. Selanjutnya ada dampak bisnis dan investasi. Dunia usaha juga terdampak secara signifikan, antara lain penurunan investasi, ketidakstabilan pasar keuangan, dan meningkatnya risiko bisnis. Selanjutnya ada dampak strategis bisnis, yaitu yang pertama diversifikasi pasar, tidak hanya bergantung pada satu atau dua negara tujuan ekspor. Yang kedua ada efisiensi biaya, menekan biaya produksi agar tetap kompetitif, dan manajemen risiko, yaitu mengantisipasi fluktuasi harga dan gangguan rantai pasok. Strategi ini penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis di tengah ketidakpastian global. Sekian video analisis dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.